perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan seputar Mayop dan juga setup data awal pada Mayop. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Mayop. Nah, Mayop merupakan singkatan dari Mind Your Own Business, yang jika dalam bahasa Indonesia berarti pikirkan bisnis Anda sendiri. Ini maksudnya seringkali dalam penyusunan laporan keuangan maupun arus kas ataupun laporan laba rugi, seringkali seorang akuntan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, Mayop ini hadir untuk mempermudah kegiatan tersebut. Nah, Mayop ini berupa aplikasi yang dapat dengan mudah dioperasikan karena pengguna hanya perlu memasukkan data sebagai proses registrasi, kemudian dapat menggunakan berbagai fitur atau tombol-tombol yang tersedia untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kelebihan dari Mayop. Yang pertama, menjadikan pengguna lebih paham mengenai bisnis. Yang kedua, sebagai alat bantu berupa aplikasi untuk memudahkan pekerjaan mengenai akuntansi. Yang ketiga, mengefisiensi proses pembukuan. Yang keempat, Mayop membantu proses jual beli, review utang dagang, quotation hanya dalam sekali klik beberapa tombol yang tersedia. Yang kelima, Mayop memudahkan pengelolaan barang yang akan dijual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan Mayop. Yang pertama, tampilan Mayop lebih user-friendly. Artinya, pengguna dimudahkan dalam pengoperasian aplikasi Mayop dengan tampilan menu, toolbar yang mudah digunakan dan dipahami sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, ketika pengguna baru pertama kali menggunakan, tidak mengalami banyak hambatan. Yang kedua, Mayop menggunakan sistem otomatis. Artinya, pengguna dapat memasukkan data keuangan dan secara otomatis Mayop dapat membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang tersedia pada aplikasi Mayop yaitu laba rugi, neraca saldo, neraca, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aplikasi Mayop menjamin kerahasiaan keamanannya. Artinya, pengguna tidak perlu takut akan kebocoran data dan penyalahgunaan data. Yang keempat, Mayop terintegrasi dengan berbagai platform besar seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, sehingga memudahkan pengguna dalam proses pembuatan laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan Mayop dan fitur-fitur Mayop. Pada kekurangan Mayop yang pertama, Mayop belum didukung dengan sistem pelaporan perpajakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem yang berasal dari Australia sehingga belum mengetahui sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Mayop tidak bisa digunakan untuk lebih dari satu perusahaan. Artinya jika pengguna memiliki anak perusahaan, maka tidak dapat menggunakan Mayop dari perusahaan utama. Kemudian yang ketiga adalah Mayop hanya tersedia dalam berbahasa Inggris. Jadi para pengguna harus bisa bahasa Inggris agar dapat memahami fitur maupun menu yang tersedia pada Mayop. Kemudian selanjutnya adalah fitur-fitur Mayop. Yang pertama adalah purchase atau pembayaran kepada pemasok. Fitur ini digunakan untuk pembelian atas barang maupun jasa. Kemudian yang kedua adalah sales, penerimaan dari konsumen. Fitur ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan atas barang maupun jasa, retur penjualan maupun seluruh penerimaan terkait penjualan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sales, permohonan pesanan dari konsumen. Fitur ini digunakan untuk membuat surat permohonan terkait penjualan barang maupun jasa. Kemudian yang keempat adalah banking, penyetoran dana ke bank. Fitur ini digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan rekening kas maupun bank yang menggunakan cek ataupun kartu kredit. Kemudian yang kelima adalah job list atau pembentukan divisi. Fitur ini digunakan untuk melihat laporan keuangan per departemen, tetapi juga dapat melihat laporan keuangan secara keseluruhan. Baik untuk
Untuk selanjutnya adalah tutorial terkait setup data awal perusahaan. Berikut merupakan tutorial setup data awal. Berikut langkah-langkah dalam proses pembuatan file proyek Mayop. Yang pertama, kita membuka Mayop terlebih dahulu hingga muncul tampilan berikut. Kemudian untuk membuat file baru, bisa kita klik Create. Hingga muncul Introduction menu, bisa langsung kita Next. Kemudian akan tampil bagian data awal perusahaan sebagai berikut. Nah, ini bisa kita isi dengan disesuaikan apa yang ada di modul. Untuk nama perusahaan, dalam hal ini yakni PT Kolombo Jaya. Kemudian langsung kita isikan alamatnya, yakni di Jalan Kolombo nomor 1 Yogyakarta. Apabila sudah selesai, bisa langsung kita isikan untuk nomor teleponnya dan juga fax number. Dan di sini juga kita bisa mengisikan dengan alamat email. Apabila sudah terisi semua, bisa langsung kita klik Next. Dan berikutnya akan muncul seperti ini. Untuk tahun pertama kali laporan keuangan atau current financial year, bisa kita isikan dengan tahun 2009. Kemudian untuk last month of financial year-nya bisa kita pilih Desember. Dan conversion month-nya bisa kita pilih Desember juga. Dan untuk number of accounting period-nya bisa kita pilih 13. Jika sudah, bisa langsung kita Next. Tampilan konfirmasi ini juga bisa langsung kita Next. Kemudian kita akan muncul tampilan berikut. Bisa kita pilih nomor 2, yakni pilihan untuk melakukan impor sendiri daftar akun. Kemudian bisa langsung kita Next. Dan untuk tampilan berikut, kita bisa klik Change untuk menentukan penyimpanan file proyek Mayop. Nah, ini disesuaikan dengan keinginan di mana kita akan menyimpan file tersebut. Nah, jika sudah, bisa klik simpan atau save. Kemudian apabila muncul tampilan berikut, bisa kita Next hingga menunggu prosesnya sebentar. Nah, kemudian untuk melanjutkan tahap berikutnya, bisa kita klik Command Center untuk memulai siklus akuntansi. Nah, setelah semuanya sudah selesai, kita bisa melanjutkan pengerjaan proses proyek Mayop. Langkah selanjutnya yakni membuat daftar akun. Yang pertama, kita akan menghapus akun yang sudah ada, bisa melalui account list. Kemudian kita akan menghapus provision account, bisa kita klik 2 kali, kemudian kita klik kanan lalu delete. Yang kedua yakni investment account, bisa kita lakukan dengan langkah yang sama untuk menghapus akun tersebut. Selanjutnya, langkah yang kedua yakni mengganti akun yang sudah ada. Akun pertama yang akan kita ganti yakni Checky account. Bisa kita klik tanda panah, kemudian kita ganti account number-nya dengan 1100. Dan untuk account name-nya kita ganti dengan Petty Case. Nah, apabila sudah terisi, bisa langsung kita klik OK. Selanjutnya yakni undeposit funds. Nah, ini untuk account number-nya kita isikan dengan 1101. Kemudian untuk account name-nya bisa kita isikan dengan cash in bank. Setelah sudah, bisa klik OK. Kemudian yang ketiga, trade debtors. Nah, untuk account number-nya bisa kita isikan 1103. Dan account name-nya bisa kita isikan accounts receivable. Selanjutnya yang keempat, yakni trade creditors.
Untuk account numbernya bisa kita isikan 1101. Mohon maaf, untuk nomornya kita isikan 1101 dan untuk account name-nya accounts payable. Selanjutnya, return earnings. Untuk nomor account-nya bisa kita isikan 1001. Kemudian untuk account name-nya return earnings. Selanjutnya, current year earnings. Account nomornya kita isikan dengan 1003. Dan selanjutnya ada historical balancing. Nah, untuk account nomornya 1999 dan account name-nya sama, jadi bisa langsung kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan menonaktifkan akun yang tidak terpakai. Nah, yang pertama, electronic clearing account. Nah, kemudian setelah kita klik 2 kali pada akun tersebut, kita akan mengganti nomor akunnya menjadi 9999. Selanjutnya yang kedua, kita akan menonaktifkan akun payroll accruals payable. Nah, untuk akun payroll accruals payable ini, untuk nomor akunnya bisa kita ganti menjadi 9999. Jangan lupa untuk mencentang inactive account, kemudian klik OK. Yang ketiga, wages and salaries. Nomor akunnya bisa kita ganti menjadi 9998. Kemudian untuk account name-nya jangan lupa dihapus dan mencentang pada inactive account. Selanjutnya yakni other employers expenses. Nah, ini kita ganti menjadi 9999. Account name-nya jangan lupa dihapus dan inactive account-nya bisa dicentang, kemudian klik OK apabila sudah selesai. Selanjutnya, langkah berikutnya kita akan menambahkan akun baru. Nah, kita bisa masih pada tampilan account list, kita bisa mengklik new di pojok kiri bawah. Kemudian akan muncul tampilan berikut ini. Nah, jangan lupa kita bisa pilih header account. Kemudian untuk account type-nya, pastikan kita di asset. Dan account number-nya bisa kita isikan 1000. Untuk account name-nya bisa kita isikan current asset. Jika sudah, bisa kita klik OK. Kemudian kita juga akan menambahkan fixed asset, other asset, hingga general and administration expense dengan langkah yang sama. Nah, jika sudah ditambahkan semuanya, nanti akan muncul hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada current assets, fixed asset, other asset, kemudian current liabilities, long term liabilities, ada juga sales expense dan juga general and administration expense. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa langsung menambahkan jenis akun detail. Nah, ini ada beberapa akun detail yang akan kita masukkan ke dalam daftar akun Mayop. Nah, langkah yang pertama, pastikan kita masih di tampilan account list. Kemudian kita bisa klik aset, lalu klik new pada pojok kiri bawah. Kemudian di other current asset, untuk account number-nya kita ganti menjadi 1102. Dan account name-nya bisa kita isikan marketable securities. Jika sudah klik OK,
Nah, kemudian apabila di aset ini sudah selesai diisikan semua, bisa kita lanjutkan pada akun liability. Untuk account type-nya jangan lupa diperhatikan. Nah, untuk liability ini bisa kita isikan other current liability. Nah, kemudian untuk account number-nya bisa kita isikan 1101. Dan untuk account name-nya yang pertama ini insurance liability. Jika sudah bisa kita klik OK. Nah, berikut tampilan untuk bagian liability apabila sudah kita isikan semua akunnya. Nah, begitupun dengan equity, income, kemudian hingga other expense. Nah, bisa kita lakukan dengan langkah atau cara yang sama. Nah, hingga jika sudah isiannya akan seperti tampilan berikut. Nah, ini untuk semua apabila telah diisikan di all accounts-nya bisa kita cek, sesuaikan dengan gambar berikut. Pastikan sudah sama ya. Selanjutnya kita akan mengatur sistem preferensi pada MyYelp. Nah, yang pertama bisa kita klik menu setup, kemudian pilih preference. Nah, pada tampilan berikut di jendela sistem, ini tidak ada yang perlu dirubah dalam pengerjaannya. Nah, kemudian bisa kita langsung beralih pada jendela Windows. Nah, di jendela Windows ini muncul tampilan berikut. Kita bisa menghilangkan simbol mata uang yang ada di tampilan. Kemudian yang kedua, kita menghilangkan centang pada koreksi pengetikan. Nah, jika sudah bisa kita klik OK. Nah, ini selanjutnya kita akan mengatur di reports and forms. Nah, ada beberapa hal yang mesti disesuaikan. Yang pertama, kita akan menghilangkan tanda centang pada bagian include currency symbol in report. Kemudian selanjutnya kita akan menghilangkan tanda centang pada bagian include currency symbol in forms. Kemudian berikan tanda centang pada bagian always display report customization. Dan juga kita akan memberikan tanda centang pada bagian always display advanced filters. Kemudian kita bisa beralih ke banking. Kita akan menghilangkan centang bagian display pay dan juga berikan centang pada warn for duplicate. Nah, jika sudah, kita ke bagian sales atau penjualan. Kita akan menyesuaikan dengan memberikan tanda centang pada bagian warn for duplicate. Dan untuk selanjutnya, pada bagian terms, ini kita akan memberikan beberapa pengaturan bagian berikut. Untuk payment, kita ganti berikut dan juga discount days-nya bisa kita isikan 10. Kemudian untuk balance due days-nya kita isikan 30. Dan discount for early payment-nya kita isikan 2%. Untuk month charge-nya kita 0%. Kemudian tax code-nya kita ganti. Dan juga free tax code-nya juga kita ganti sebagai berikut. Jika sudah bisa langsung kita klik OK. Selanjutnya pada purchase kita bisa sesuaikan sebagai berikut. Dan pada terms-nya bisa kita ganti. Untuk payment is due-nya kita ganti in a given dan discount
days-nya 10 dan due days-nya bisa kita isikan 30 dan discount for early-nya 5%. Untuk tax code dan juga free tax code-nya kita sesuaikan sebagai berikut. Jika sudah klik OK, kemudian kita akan mengatur inventory. Nah, dalam hal ini tidak ada pengaturan khusus yang harus dilakukan. Nah, langsung bisa kita lanjut ke security atau preferensi keamanan. Nah, kita bisa memberikan tanda centang pada bagian lock period. Nah, jika sudah bisa kita klik OK. Berikutnya, kita akan menyusun kode pajak. Yang pertama, kita akan menghapus kode pajak yang tidak digunakan. Kita bisa klik menulis, kemudian pilih text code hingga muncul tampilan berikut ini. Nah, dalam tahap ini kita akan menghapus kode pajak selain kode pajak NT dengan cara sebagai berikut. Bisa kita klik kanan, kemudian kita delete text code. Nah, kita bisa melakukan pada seluruh kode pajak selain kode NT seperti langkah berikut. Kita kemudian akan membuat kode pajak baru. Nah, kode pajak ini dalam hal ini yakni PPN 10%. Ini bisa kita lakukan dengan klik new di pojok kiri bawah. Kemudian kita akan menyesuaikan pada text code information. Untuk text code-nya bisa kita isikan 10. Kemudian description-nya bisa kita isikan PPN 10%. Text type-nya sudah benar, kita diamkan saja. Kemudian selanjutnya untuk rate kita isikan 10%. Bisa kita klik OK dan hasilnya sebagai berikut. Akan tambah description PPN 10%. Selanjutnya kita akan menentukan link account. Nah, kita bisa klik menu setup, pilih link account, kemudian pilih account and banking account. Nah, pastikan tampilan yang muncul berisi akun-akun yang sama seperti tampilan berikut ini. Jika sudah sama, bisa klik OK. Kemudian kita kembali klik setup, link account, kemudian pilih sales account. Nah, kita bisa mengubah dan menyesuaikan tampilan akun. Nah, jika sudah disesuaikan, bisa langsung kita klik OK. Dan yang ketiga, kita klik setup kembali, kemudian pilih link account dan pilih purchase account. Nah, kita bisa menyesuaikan di bagian bank account. Nah, kita ganti sebagai berikut. Jika sudah, bisa klik OK. Nah, untuk penyesuaian link account sudah selesai. Sekian penjelasan materi mengenai Mayop beserta video tutorial setup data awal perusahaan pada Mayop. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!